Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita bertemu lagi di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Saya Komarudin Rahmat. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang info meragukan tentang stroke alias abal-abal. Mengapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena ini penting bagi para pejuang pasca stroke yang sekarang sedang berusaha untuk memulihkan penyakitnya. Karena apa? Karena para pejuang pasca stroke sangat beragam wawasannya. Ada yang memiliki wawasan yang optimal, sering membaca, dan ada juga yang kurang. Seperti misalnya di desa-desa dan di gunung-gunung. Dan akan mudah termakan oleh info-info palsu. Info yang meragukan dan hoax di medsos. Kemungkinan pertama adalah karena memang penyakit ini memang sensi. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang berat. Dan kemudian orang ingin ikut ambil bagian di dalam penyakit ini. Antara lain adalah dengan cara memberikan info-info. Sehingga seolah-olah dianggap pintar, dianggap tahu dan sebagainya. Banyak sekali info-info yang menurut saya harus dikonfirmasi kebenarannya. Harus dikelirkan kebenarannya. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah keliruan yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang, terutama orang-orang yang sedang berjuang untuk pasca stroke-nya. Misalnya, satu, ada orang yang melakukan terapi dan mengatakan bahwa orang yang terkena stroke tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tidak perlu diobati oleh dokter. Cukup ditotok lehernya atau dipencet-pencet kepalanya, bahkan ada yang saya lihat ditarik-tarik lidahnya. Dan tentu ini sangat membahayakan karena problem stroke adalah problem penyakit dalam, problem pembuluh darah otak. Bayangkan apabila kepala orang tersebut dipijat-pijat, kemudian lidahnya ditarik-tarik, dan kemudian mengatakan bahwa tidak perlu ke rumah sakit atau tidak perlu ke dokter. Bayangkan apa yang terjadi dengan orang itu. Dan orang itu tidak pernah melapor apa yang terjadi dengan dirinya. Apakah dia dalam keadaan marah bahaya? Apakah dia menjadi buruk? Apakah dia mengalami kebahayaan? Atau sembuh? Kan tidak ada laporannya. Kemudian ada lagi orang yang mengatakan bahwa dengan dipeluk dan diusap-usap punggungnya bisa sembuh. Ini juga menandakan kurangnya pemahaman tentang stroke. Stroke itu sangat kompleks. Variabel mengusap-usap punggung, memeluk dari belakang mungkin itu satu variabel, kasih sayang misalnya. Dari keluarga atau dari orang yang terkasih. Bisa, tapi itu satu variabel saja. Bukannya dia menyebabkan orang sembuh stroke akibat dari dipeluk dari belakang dan diusap-usap punggungnya. Ini kan sangat disayangkan, apalagi disampaikan oleh seorang yang secara formal adalah petugas kesehatan. Kemudian ada lagi yang memberikan info bohong bahwa dengan memakan apel dan dicampur dengan daun tertentu menyebabkan orang sembuh stroke. Ini juga bohong, ya kan? Gak mungkin lah orang makan buah apel kemudian sembuh stroke. Gak mungkin. Jadi kita harus pakai logika di sini. Jangan kita sembarang termakan oleh info-info seperti itu. Karena dampaknya akan membuang-buang waktu. Karena buah apel ya aman saja, kita makan buah apel kan tidak ada persoalan. Malah sehat. Tetapi bila dibilang bahwa itu bisa menyembuhkan stroke, itu menurut saya jauh panggang dari api. Dan banyak lagi yang kita lihat. Terapi-terapi yang hanya memperdaya
orang-orang yang sedang berjuang memulihkan pasca stroke-nya. Dan yang kemudian karena kepanikannya kemudian terperangkap sehingga akhirnya membuang waktu dan uang. Membuang uang tidak menjadi persoalan apabila orang itu banyak duit. Tetapi membuang waktu ini yang sangat disayangkan. Karena waktu bagi seorang penyandang stroke adalah sangat penting sekali. Tahapan-tahapan harus dilewatinya dengan baik. Periode-periode tertentu harus dilewatinya dengan baik. Kapan dia harus mulai bisa bergerak, kapan dia mulai harus bisa berjalan, kapan dia harus mulai mandiri, harus direncanakan. Kapan dia mulai berlatih, menguatkan otot, harus direncanakan. Bagaimana dia harus menjaga bagian dalam tubuhnya seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, triglisida, harus dimanage secara baik. Dan karena itu, maka satu-satunya jalan adalah bagi penyandang pasca stroke, waspadalah. Jadi, seperti makanan, kita kunyah dulu, jangan langsung ditelan. Apabila terasa pahit, kita buang, jangan kita makan. Dan kita harus rajin-rajin mencari pendapat alternatif atau second opinion. Sehingga kita tidak mudah percaya pada satu pendapat. Apalagi pendapat itu adalah pendapat yang sok tahu. Misalnya tidak apa-apa makan telur. Tidak apa-apa makan kuning telur. Yaitu bagi orang sehat. Tapi bagi orang yang sedang menyandang pasca stroke, kenapa sih tidak ditahan untuk tidak makan kuning telur? Saya kira saya cukupkan sekian pada bagian ini. Mudah-mudahan semua memahami apa yang saya maksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.